dalam Yesaya pasal yang ke-44. Yesaya 44 mulai 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertampik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong, dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang, dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku, dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Sampai di sini, saudara. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus mencapai apa yang kita tadi telah dengarkan. Jadi, saudara dan saya telah ditebus oleh Tuhan. Saudara dan saya telah ditebus oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah mengatakan, engkau punya dosa sudah dihapuskan, engkau punya kesalahan sudah diterbangkan. Tetapi kita harus menuju kepada mana? Ayat yang ke-26. Tuhan berkata, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku, dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Saudara, maka saudara harus belajar ya. Belajar begini. Saudara, di dalam satu keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Ya toh? Ada pembantu. Nah, kalau tidak ada pembantu ya ayah, ibu, anak. Atau tidak ada anak ya ayah, ibu. Nah, kita harus menempatkan posisi kita benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencananya Tuhan dalam hidup kita. Kalau tidak, saudara pasti kecewa. Kenapa? Contohnya, seorang istri yang lebih rohani, lebih mengenal Tuhan, suaminya tidak begitu, dan biasanya suaminya itu lebih seenaknya, ya dah. Istri itu pasti kepingin sekali suaminya lebih mengenal Tuhan, betul enggak? Seperti dia, ya dah. Tapi kira-kira kalau itu istrinya itu lalu ngomong terus, harus gini, harus gini, malah rohani atau malah kabur? Malah kabur. Kenapa saudara? Karena dia tidak menempatkan di dalam posisinya yang benar. Posisi yang benar adalah seorang istri itu penolong. Jadi menolong itu berarti posisinya dia mengawasi, ya toh. Lalu kalau sudah menjurus kepada ketidakbenaran, baru diomongi. Atau kalau sudah kecemplung, baru ditarik. Orang ini seneng penolong itu biasanya berhasil sebelum kecemplung dikasih tahu, atau setelah kecemplung setelah kecemplung baru lah itu penolong. Kira-kira kalau sebelum kecemplung dikasih omongan, itu penolong apa penasehat? Nah, ibu-ibu ini biasanya jadi penolong atau penasehat? Penasehat toh?
Nah, bapaknya dinasehati mau ndak? Lah dia kepala kok mau nasehati. Itu kesalahan daripada ibu-ibu di situ. Nah, demikian juga kita terhadap Tuhan juga begitu, saudara. Di sini Tuhan mengatakan apa? Aku yang menguatkan. Jadi Tuhan yang melakukan. Bukan saudara. Saudara menjadi orang alat untuk bisa melakukan. Bisa mengatakan, tapi yang menjadikan, yang melakukan Tuhan. Nah, tetapi apa yang kamu katakan ini, nah ini yang menjadi masalah. Jangan keluar dari sini, tapi keluar dari hati. Nah, bisa keluar dari sini, tapi harus dengan motivasi. Motivasinya apa? Tanya ke Roh Kudus dulu, baru Roh Kudus nanti yang memberikan hikmat keluar dari sini. Nah, biasanya ini dulu baru disembayangke, atau tanya baru keluar. Ini dulu dah. Setelah keceblos, waduh Tuhan, gitu lah. Makanya tidak jadi-jadi. Maka dari itu saudara kita harus tahu kalau bagaimana kita bisa sampai ke ayat ini. Bahwa apa yang kita katakan Tuhan melakukan. Jadi semua perkataanmu tuh jadi. Nah, ini yang penting. Makanya di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa mati hidup terletak dari lidah. Lidah yang diurapi Tuhan luar biasa. Tapi lidah yang diurapi setan luar biasa, membunuh, membawa kebinasaan. Nah, sebab apa? Sebab dan yang lidah yang diurapi setan itu selalu bawa kutub. Ayo, mesti bawa kutub. Dan apa yang kamu omongkan itu sama setan dituntut terus. Tapi kalau engkau penuh dengan Roh Kudus dan belajar rendah hati, jadi setiap saat saudara harus tahu. Saudara harus tahu situasi dan posisimu bahwa engkau itu membutuhkan Tuhan. Kamu butuh Tuhan. Roh Kudus sudah diberikan, kamu butuh Tuhan, kamu butuh Tuhan. Jadi jangan berkata begini, wong perkara sepele kok ya sembahyang. Ngomong. Mau harusnya saudara itu ya, mau masak, mau mandi, mau pakai pakaian, itu ngomong deh Tuhan. Biasakan. Itu yang namanya Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku itu. Contohnya, anakmu yang sayang sama kamu, yang mengasihi kamu, nanti mau pakai apa-apa kan tanya, "Mah, pakai yang mana ya, Mah?" Betul enggak? Kamu mengasihi, kamu jatuh cinta sama orang lain. Kira-kira mau pakai apa-apa tanya enggak? Yang cocok sing mana ya? Betul enggak? Loh, itu perkara sepele loh saudara. Ini yang saya alami. Saya mau tidur, bangun tidur terus mesti ngomong ke Tuhan. Dan ternyata Tuhan bilang, ayat-ayat ini kerap kali Tuhan ambil dan diwahyukan. Sungguh hatimu melekat kepadaku. Sehingga makanya saya bilang hidup itu bisa rileks. Sebabnya saudara, jangan kamu kira kamu mau pakai pakaian. Kamu mau pakai pakaian saja. Coba tanya sama Tuhan. Sebab kowe pakai celana aja dek keserimpet iso jatuh. Bener enggak? Apalagi orang tua-tua itu. Nah, tapi di samping itu orang anak muda, ya gadis-gadis ini mau pakai apa? Mbok ya sembahyang. Kamu mau kemana? Tuhan tahu kamu nanti ada apa yang akan mengadang kamu apa. Kamu kalau Tuhan bilang pakai yang ini, kalau kamu digerakkan pakai mbok ini, wong pergi sana kok pakai ini, nah ya dah. Tapi itu Tuhan luar biasa. Sebab Tuhan lebih tahu. Ini dialami sungguh. Anak gadis mengatakan gini, Tuhan aku mau pakai yang seksi. Dia digerak pakai yang biasa saja, biasa. Benar, temennya seksi dia. Sampai di luar ada pemuda mabuk yang seksi diwel-wel. Sampai dia untung aku pakai tidak seksi, dia yang kena. Loh, ngerti tidak saudara? Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi. Karena Tuhan sudah berkata, aku akan membentengi, aku akan meluputkan kamu.
Jadi cobalah belajar hari demi hari, apa saja yang kamu mau lakukan itu ngomong. Sebab saya dari kecil itu sudah dididik, sampai saya sekolah pun saya sudah belajar semua. Belajar semua sudah saya pelajari. Tapi kan tidak mungkin toh belajar semua terus masuk semua, ya toh. Kan ada yang masuk, ada yang enggak. Itu sudah logis. Tapi saya kalau mau besok ulangannya itu ujiannya apa, Tuhan, kira-kira yang keluar mana ya? Semua sekedar tanya. Dikasih tahu syukur, enggak dikasih tahu ya sudah toh. Sebab kamu percaya enggak kalau Tuhan sudah tahu? Hah? Percaya? Ada yang percaya kok kue mesti kepengen harus diberitahu. Nah itu salahmu. Itu namanya ngatur Tuhan. Sebab saya ngalami gini, kalau saya tanya mamanya, Tuhan kira-kira yang keluar apa ya Tuhan? Nah kalau Tuhan diem, itu berarti pasti Tuhan sudah tahu bahwa kue sudah bisa. Jadi tidak perlu jawab. Tapi Tuhan tahu bahwa kamu pasti tidak bisa, dikasih tahu. Nah, dikasih tahunya 2. Gini, halaman segini kamu pelajari saja. Enggak bilang nanti yang keluar itu, enggak. Halaman segini kamu pelajari ya. Yang bagus ya wis. Yang kedua jawabannya apa? Kowe gak lulus. Loh. Jadi dikasih tahu saudara. Ayo. Nah, lalu kalau saudara itu sudah berdoa lalu Tuhan ngasih tahu, kowe gak lulus, terus piye? Tedok kene iso ngomong bersyukur. Bisa nerima enggak? Nah ini susah. Tapi kalau saya bisa nerima. Makanya pada waktu saya kalau mau ujian ya, teman saya tanya, "Lho kowe kok mesam-mesem menapa kok santai? Aku ora bakal lulus kok." Loh. Kowe gak bakal lulus? Enggak. Lah kok mesam-mesem? Lah percuma toh. Lah aku ngotot-ngotot aku ora pasti ora lulus kok. Dia sampai gini-gini. Iki wong ora mudeng, ini orang piye tah? Wong ora lulus kok mesam-mesem. Loh, lah wong sudah tahu kok. Jadi aku kalau bilang enggak lulus. Sebabnya apa? Sebab Tuhan ngomong, kowe ora lulus. Kenapa? Kowe sombong. Karena kamu merasa kamu bisa. Begitu. Justru saya merasa bisa, Tuhan bilang enggak lulus gue. Karena apa? Karena Tuhan yang membuat segala perkara itu untuk kebaikan kita. Kita kerap kali bilang apa? Masa Tuhan kok menyebabkan tidak lulus? Kok sengaja dibuat tidak lulus? Nah, padahal itu Tuhan mau mendidik kita supaya diubah kesombongannya itu. Maka dari itu Tuhan berkata kepada rasul-rasul berkata begini. Seandainya kamu percaya dan kamu katakan kepada gunung itu, pindah, dia pindah enggak? Hah? Nah, jadi dasarnya apa? Percaya. Percaya sama siapa? Tuhan. Lalu yang melakukan siapa? Tuhan. Nah, ini baru di Jakarta saya pula barusan di sana itu saya ketemu seorang dokter. Orang pinter toh, dokteran pinter. Pinter. Istrinya ngandung 10 bulan tidak keluar-keluar. Sudah kesakitan mau keluar tidak mau keluar. Sudah kesakitan mau keluar tidak keluar. Nah akhirnya dia lucunya gini. Telepon saya. Nah telepon saya bilang gini. Om, istriku kasihan om. Anaknya ra metu-metu. Aku bilang, loh ya kowe kan wong pinter, dokter. Nah lu rumah sakit kan belek kan metu. Betul. Lah ya tak operasian. Ya betul enggak? Lalu dia bilang, masalahnya bukan gitu om, dokternya tidak mau operasi. Wah lah kok ada dokter baik, orang doyan duit. Lah ya tak, tidak mau operasi dokternya. Lah terus dokternya bilang, cobalah usahakan keluar normal biasa. Loh, sudah 10 bulan loh dokter, tidak apa-apa ndak, bayi ini bagus kok. Terus dia bilang, iya corone om, kasihan si nyonyahku ini sudah kesakitan, sudah kena. Nah aku bilang, gue ngerti aku. Ini gara-gara anakmu ini pinter aku. Dia tidak mau keluar karena enak di dalam daripada keluar. Sebab demikian anak lahir mesti nangis. Ya tak? Sebab dia tahu masuk dunia langsung penderitaan. Nah, dia tidak nangis malah mau bikin nangis lah.
Mbok peksa ta? Nah, terus piye Kowe sembayang, kamu sembayang sama istrimu gandengan tangan, ngomongin aja. Nak, mama papa sudah kepengen lihat kamu keluar dan. Loh, mosok sih wong anak dalam perut kok bisa diomongi lho. Alkitab ngomong, kamu ngomong, Tuhan yang melaksanakan, melakukan. Oh bisa alami, ya, bilang. Langsung saudara bilang, oke. Sembayang besoknya telepon, wah luar biasa Kenapa? Buka keluar brojol meneh. Sampai dia bilang, wah ya kok enggak dari dulu sih ya, lah salahmu, ora ngerti aku. Hidup dengan Tuhan itu mesti praktek dan alami sendiri. Maka engkau akan melihat bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu kamu ngalami. Tapi di dalam hal ini ada rahasianya. Rahasianya itu adalah kerendahan hati ini kamu bergantung kepada Roh Kudus. Apa saja yang kamu mau lakukan bergantung kepada Roh Kudus. Tanya, sekedar tanya. Enggak apa-apa asal motivasi hatimu, sikap hatimu benar. Mau join, mau kerja apa, mau pindah kemana, tanya, ngomong, Tuhan, menurut engkau. Jadi motivasi yang benar itu adalah mendudukkan dia dalam sebagai Tuhan, kamu adalah seorang hamba. Apa saja yang kamu mau lakukan, dudukkan dia sebagai Tuhan dan kamu hamba. Lakukan. Nah, kenapa? Di dalam Alkitab kerap kali Tuhan berkata, kamu harus kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Kemudian dikatakan bahwa, dinyatakan bahwa kehidupan kekristenan kita kerap kali apa? Turun. Mengapa? Karena sikap hati kita berubah. Contohnya, pemain musik, kira-kira kalau pertama kali tampil, sembayangnya banyak enggak? Kenapa? Karena ketakutan. Takut kalau jelek, takut. Jadi Tuhan tolong dong, Tuhan tolong dong, betul enggak? Tapi dia pengalaman sembayang enggak? Berada? Sama dengan orang Kristen. Kenapa orang Kristen yang pertama kali bertobat, setiap doa mesti didengar? Kalau ada kebangunan rohani yang sembuh, mesti orang baru. Orang sing lama-lama waras-waras. Kenapa? Karena imannya itu menjadi kecil. Kembali kepada mula-mula. Mula-mula itu apa? Percaya kalau kamu sudah tahu firman, cuma jalanin aja. Jalani firman, maka kamu Roh Kudus selalu bertata dalam hidupmu dan berkuasa, lakukan apa saja. Seandainya kamu mengalami kegagalan sekalipun, tetap ada jalan keluar. Tuhan itu luar biasa. Makanya dari itu saya ngalami semua, saudara. Maka dari itu sebetulnya jadi orang Kristen tuh penak gampang. Hidup itu sebetulnya gampang. Kalau engkau berjalan dengan Yesus, hari demi hari, melangkah aja, jangan terlalu banyak. Kalau mestinya gini, kalau begini. Nah itu biasanya mana dia orang dagang. Dia sudah buka cek terus duitnya belum ada. Bingung enggak? Bingung. Lah kalau bingung saya tanya, waktu kowe buka cek sembayang ra? Orang sembayang, ya rasain. Tapi kalau kamu buka cek, kamu berdoa, Tuhan, aku mau buka cek. Piye hari ini? Mantep buka. Dulu mantep. Ya wis, kok urung mantep rasanya ya. Ya wis lah, kenapa Tuhan? Nah, gitu. Jadi belajar jalan dengan Tuhan itu begitu. Lama-lama nanti kamu peka. Ini ada orang praktek ya, buka cek. Aku sudah sembahyang loh, Pak. Sembahyang mantep. Yakin dari Tuhan. Tapi sampai hari ini orang di duit. Terus telepon aku gini, Pak, aku sudah praktek tuh, tapi sesok duit kok ini ceknya dak,
aku udah dikasih duit. Loh, kowe percaya ndak kalau Tuhanmu tuh sudah dengar doamu? Percaya. Nah kok ribut? Loh lah kalau udah dikasih duit, lah karena malu, blong. Aku bisa dituntut. Loh, kowe percaya ndak mbek Tuhan? Percaya. Yakin? Pakai ini atau roh? Roh. Aku udah kepengen pada waktu itu. Wes bener. Ya wes toh. Santai aja. Kamu bilang mbek Tuhan, Tuhan, aku sudah percaya, engkau yang ngatur. Pokoknya dek mbok permaluke ya, kowe melu isin. Saudara tahu? Ambek deg-degan deh. Besoknya mulai deg-degan deh. Deg-degan dia bilang, dilebokke rak ya. Dilebokke. Terus nunggu telepon dari bank. Sebab jumlahnya gede. Tapi sehari itu tidak ada telepon. Terus dia yang telepon malah. Halo, ada cek masuk? Pak, oh enggak ada. Wah, ayam deh. Besok ya belum dikasih duit lah. Waduh Tuhan, kowe iki kok gawe wong deg-degan wae to ya. Wong ini kemarin sudah lolos, hari ini besok tetap tidak dapat duit. Tapi hari itu lolos lagi. Sampai 10 hari. Akhirnya karena sudah 2-3 hari tenang, tidak ada duit, terus engkau udah kayak duit. Hari ke-11 terima duit. Ceknya belum masuk. Hari ke-12 ceknya masuk. Waktu ceknya masuk, lah duitnya sudah ada. Ada es ayam. Ceknya masuk Pak. Oh ya, tapi duitnya sudah ada toh. Udah kemarin sudah setor ya, sudah. Oh ya. Terus dia telepon mbak orang yang dikasih cek. Kamu ini biasanya paling pelit. Cek masuk kurang sehari mbok lebokke. Kenapa hari ini kok sampai telat 10 dino, 11 dino? Dia bilang piye? Aku dhewe bingung kok. Tek duwe. Aku dak kelingan tek aku iki duwe cekmu. Lah kenapa? Lah enggak tahu bisa dilupake. Lah setelah 11 hari aku ini ngambil pakaian. Ceknya tiba. Ternyata aku pada waktu mau ganti pakaian ceknya tak lempetke ngene lemari. Jadi aku tuh lupa kalau aku terima cek kamu. Jumlah banyak. Sampai dia bilang, "Tumben wong kikir kayak kamu kok iso gitu." Loh aku dhewe ya heran kok iso ngono itu piye. Makanya dia bilang gini, Pak Yusa bener ya, Tuhan itu luar biasa ya. Iya, wong Tuhan sing ngatur kok. Bikin lupa wong kan gampang toh, dicabut ngono. Wong demi kepentingan anaknya, betul enggak? Ah iya, aku pusing aku bilang. Betul, jalan dengan Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu saudara, jangan dikutak-kutik dewe. Firman Tuhan jangan dijadikan Taurat, tetapi jadikan suatu pewahyuan kalau itu dari Tuhan. Jangan diangkat lagu diterapkan dewek jadi kejimat. Tidak boleh. Maka dari itu kita belajar benar-benar. Supaya apa? Supaya Tuhan itu berkarya di dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Coba belajar, benar belajar supaya saudara dan saya itu ngalami benar-benar gitu loh. Ngalami yang luar biasa. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat, loh, perhatikan, dengan bertobat itu berarti apa? Segala kesalahan langkah kamu yang belum pernah kamu sadari, kamu harus cepat bertobat. Itu permulaan tindakan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, di sini saudara dan saya harus tahu di mana letak dikatakan tinggal diam dan percaya kok terletak kekuatan. Karena ada kuasa Tuhan yang merupakan memberikan kamu kekuatan sehingga kamu mampu percaya, mampu diam, mampu tenang. Dan ini tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Dan rahasianya ini tidak kelihatan saudara. Dan tidak bisa
duga-duga, dipikirkan, tidak bisa. Makanya kerap kali saya selalu bilang gini, aku tadi kok bisa begitu, kena apa ya? Aku dewe tidak ngerti. Nah, itu ada kuasa yang Tuhan berikan kepada saya untuk bisa melakukan. Sebab kadang-kadang gini, aneh Tuhan itu. Saudara di sini tadi kan kata-kata gini, aku Tuhan yang akan menguatkan dan melakukan dan mengerjakan perkataan hamba-hambaku, ya toh? Nah, saudara pikir, saudara dengar suara dulu terus tinggal melakuin gitu toh? Salah. Kalau Tuhan berkata, aku yang menguatkan perkataan keputusan hamba-hambaku, itu adalah kamu. Tapi bukan dari sini, dari sini. Contohnya, kapan bisa keluar dari sini? Kapan banyak keluar dari sini? Kalau keluar dari sini, itu yang logis. Kalau keluar dari sini, tidak logis. Sebab kalau ini paling gampang logis ya. Logikanya gampang lah. Dari sini susah. Nah, contohnya gini. Kamu dihadapi di dalam situasi yang kamu tidak ada jalan keluar. Nah, di dalam situasi kamu tidak tahu jalan keluarnya. Tidak tahu jalan keluarnya. Itu Tuhan. Keluar dari sini. Contoh nih. Umpamanya kamu punya utang, ya dah. Punya utang, terus sembayang. Piye carane Tuhan berkati supaya aku bisa bayar. Terus kemudian kamu cari jalan dewek, mikir. Ini ada orang datang bawa duit meskipun dengan renten, tapi digerakkan Tuhan. Nah, terus ada orang datang sungguhan ngutangi kue. Itu dari Tuhan atau dari pikiranmu? Pikiran. Itu jebakan setan. Dan ini terjadi. Dia bilang gini, loh Pak, aku sembahyang situ datang kok. Loh, setannya yang melakukan bukan Tuhan. Karena apa? Pikiranmu, utang meneh. Sedang Alkitab berkata jangan utang. Nah, jangan utang. Tapi kalau orang itu datang sendiri ngutangi tanpa renten, itu utang pada. Salah. Ini tak alami. Aku pada waktu belum punya rumah, Tuhan bilang aku sudah sediakan rumah. Kemudian sampai kurang 3 hari duitnya belum ada. Aku bilang, loh Tuhan kurang 3 hari duitnya ngono. Nah, terus omahe apa, model apa? Mbok kasih beli. Wah, akhirnya itu beli. Loh, beli. Wah, berarti ana duit dong. Ini kurang 3 dino mbok ora mbok kasih duit tak. Siang-siang teman saya datang. Pak Yusa, saya datang ke sini. Kamu ini butuh apa toh? Aku bilang, aku tidak butuh apa-apa. Tidak mungkin. Loh kenapa? Aku ini diperintah Tuhan ke sini. Ngapain? Aku bilang. Ini rumah siapa? Langsung dia bilang, ini rumah siapa? Rumah kontrak. Kapan habisnya? 3 hari yang akan datang. Pantesan dia bilang. Terus langsung dituding saya. Punya duit berapa? 0. Oh pantesan. Kenapa? Ngetokno masih 2 kilo teko kantong. Pakai. Loh, pakai itu pakai aku mbok kasih. Oh enggak. Pakai nanti beli rumah, tempatin. Kalau kamu nanti sudah punya, balik ke 2 kilo juga. Nggak ada renten, nggak ada apa. Aku nilai kue 2 kilo, ya balik 2 kilo. Utang nggak? Pinjam berutang apa beda? Lah, pada waktu menghadapi gitu saudara, saya masuk kamar loh. Makanya saya bilang, sikap hati. Saya masuk kamar. Nanti dulu, saya tidak mau. Sebab Alkitab berkata, jangan kamu utang. Itu muncul Alkitab. Masuk kamar. Tuhan, ini kue kok aneh-aneh. Ono wong teko nggawa emas 2 kilo ini, maksudmu piye? Dan dia engkau gerakkan. Tuhan bilang apa? Pakai beli rumah. Loh, aku bilang, lah kan utang. Siapa sing suruh? Siapa yang bilang kamu utang? Kamu ndak utang. Kamu di orang itu datang pakai
Aku ora utang. Pakai. Dia datang ngutangi kamu. Ngutangi itu ora utang. Orang bilang, ini mas pakai. Beli rumah, nanti kalau kamu sudah punya, balik ake. Jadi ada batas waktu nih enggak? Nah, utang ada batas waktu nih enggak? Ada. Aku bilang, loh Tuhan kok aneh sih Tuhan kue iku. Loh, kue mbok anu terjemahke utang, bodoh kue utang. Udah utang. Udah utang itu, udah. Udah ini datang kok. Kue enggak bikin, ngerti tak saudara? Demikian juga pada waktu Saul disuruh sama Samuel, melalui Samuel, basmi orang Amalek, bunuh. Nah, dia membunuh, itu jalan ke perintah Tuhan pada. Jalan ke toh. Tapi dia sendiri di hadapan Tuhan membunuh pada. Udah, jalan ke perintah kok. Sing aku mateni kan itu tuane. Lah sing mateni ya tuane toh. Wong aku cuma jadi alatnya mentung toh. Ngerti tak? Jadi firman Tuhan itu saudara jangan kutak-kutik, nanti kamu rugi. Nah, pada waktu itu lu pakai Tuhan, pakai. Lah dapat rumah ya toh. Terus dari 73 sampai 75 76 enggak bisa bayar. 3 tahun enggak bisa bayar. Enggak bisa bayar balik. Nah, lalu dalam waktu 3 tahun ini orang ini beli rumah. Padahal yang dipinjam ke aku 2 bulan 2 kilo, itu dia ngumpulin 5 tahun. Tapi dalam waktu 3 tahun, dia diberkati Tuhan 20 kilo. 3 tahun 20 kilo. Kerjaannya tetap sama. Tidak kerjaan yang lain. Nah, kemudian dia ngomong sama saya. Ngomong gini, Pak, kemarin saya beli rumah. 22 kilo emas. Lah kamu punya duit berapa? 20 kilo. Mak diek aku kayak. Kan kaya mau ditagih sing 2 kilo. Lah ya toh? Dia bilang aku beli rumah 22 kilo, tapi aku duit cuma 2 kilo, 20 kilo. Lah sing 2 kilo ndogonku deh. Kan aku kaya wong ditagih toh alus-alusane. Lho ya toh? Lah terus aku bilang, "Wah, kalau gitu aku mesti balekno kowe dong." Dia bilang ke "Tidak." Kenapa? Sebab aku tahu dalam waktu 3 tahun aku minjemi kamu 20 kilo. 10 kali lipat. Jadi aku tidak mau jaluk supaya nambah terus. Nah, aku meni kurang ajar deh ya. Aku sing ora iso bayar, kowe sing keberkatan terus. Ngerti? Itu tadi itu doa tadi itu tanganmu itu begitu, saudara. Aku sampai kaget. Terus aku muni, "Oh, enggak bisa. Mesti balik." Dia tanya, "Lah mbok balik kowe duwe duit?" Ora duwe. Lah ya, aja mbok balik. Lah kowe bayare sing 2 kilo bila? Aku sudah janji 3 bulan lagi tak bayar. Kurang ajar lah, 3 bulan lagi tak bayar. Nah, berarti dia kan 3 bulan mesti mana? Mana? Tolong tahunnya 20 ya, tolong sasi 2 kiloan lumayan. Wah, aku ya tidak mau, genten aku sing urusan ya Tuhan. Aku langsung pulang lapor ke istriku. Yang sembayang. Kita ini rugi. Lah wong dipinjemi 2 kilo kok kono ndek 20 kilo. Lah aku ora sak kilo wae ora. Iki piye aku meno? Ora iso yang aku meno. Ayo sembayang aku. Nah, makanya saudara itu alami dewek nanti kan kowe ngalami. Wah, aku tuh sembayang beda ya. Tuhan ini enggak bisa dong. Masa ndek mbok berkati kono aku sing mbok nyileh. Kowe sing ngakon lho, ora aku. Baleke aku meno. Baleke Tuhan aku meno. Saudara tahu? Malam itu, tak ngomong dia. Malam itu saya dikasih wahyu. Kasih wahyu, dia berkata, di kota Semarang itu ada tanah yang tidak bisa dijual. Loh, tanah milik siapa? Milik orang itu. Datengin, kamu minta sertifikatnya, kamu jualkan, nanti kamu dapat 2 kilo emas. Wah, bangun pagi aku ini. Sip! Pasti bayar aku gitu. Saudara, saya datangin orangnya. Om, Anda punya tanah di Semarang? Oh ya. Kamu jual dah laku-laku dah? Wah, dah bisa itu dipakai.
tenis sama gubernur, nggak bisa dijual. Udah, kamu bisa. Oh, kasih om saya jualin. Kamu minta berapa? Berapa saja. Asal jadi duit. Mesti hilang kok itu, barang hilang. Oh ya, berapa saja? Berapa? Oke. Jadi tidak salah toh? Berapa aja. Terus saya ke Semarang ketemu teman saya. Kamu kan maklar rumah, jualin ini. Oh ya, jualin. Terus dia bilang, ada yang cari. Ya, cari, betul saudara. Harga cocok. Jadi saya dapat 2 kilo, dia dapat 5 juta, dia dapat 7 juta setengah. 7 juta setengah, saya dapat 5 juta. Nah, karena terus buat maklare semua dijual tuh 15 juta. Itu tahun 70-an. Gede. Nah, saya bilang, oke, cocok. Nah, wis kita puji Tuhan dah. Ngucap syukur dah. Hati-hati. Udah oke, janjian lusa saya datang ke notaris, bawa sertifikat. Malamnya ditelepon jam 11 malam ditelepon. Besok, lusa itu besok pagi-pagi itu ke notaris, malam itu ditelepon. Bilang apa? Batal. Ayo, langsung imanmu mak jeglok lah. Senengmu hilang enggak? Salah. Makanya itu, semua kan Tuhan firman dan sudah Kalau firman sudah, wahyu sudah datang, jalannya itu pasti ada hambatan. Dan setan ingin menggagalkan. Nah, saya bilang, apa batal? Batal ya sudah, tutup jeglek. Mau tidur saya ngomong, Tuhan batal. Tuhan bilang apa? Diem. Terus kemudian saya tidur biasa, bangun, besoknya harusnya berangkat toh ke Semarang. Tuhan ngomong, ambil sertifikat, berangkat ke Semarang. Logika enggak? Orang yang beli bilang batal, maklare bilang batal, Tuhan bilang datang. Nah, jadi saya ngambil, berangkat malam itu ke Semarang. Jam 6 sampai Semarang. Jam 6 sampai Semarang, saya telepon maklare wong sing beli siapa enggak tahu. Tak bilang, Peng An namanya. An, aku sudah di Semarang. Bawa sertifikat. Dia langsung ngomong itu, edan kowe ini. Aku bilang, kok edan apa? Lah wong kemarin malam tak telepon batal loh. Yang beli batal. Kok kamu datang bawa sertifikat itu, sing beli kamu atau yang jual kamu? Wong yang beli itu bilang batal, kok sing jual harus. Aku bilang ini, sing edan kowe. Genten toh ya, aku dunia edan kok. Aku saya dokter loh, belum jadi hamba Tuhan loh. Aku datang buat tanda tangan dan jual beli. Yang beli batal, jadi batal. Kowe gelem duit tak? Tahun ini gitu toh ya. Kamu mau enggak komisi? Mau. Ayo wis antar ke aku. Kamu yang beli ya enggak tahu toh? Enggak tahu. Lah yang beli itu ngomong mbak aku batal. Nanti aku tak terno kowe kan aku dianggap wong edan. Stok kowe kok bener-bener edan kowe aku. Ayo, ntar ke. Ngomel sepanjang jalan naik skuter. Aku diomeli terus dia ini urusan mbek dokter edan. Lah wong orang dodol kok maksa kon tuku. Ini mana ada? Loh, aku ora maksa ya toh. Aku ketemu orang belum nak. Maksa aku ngono. Lah wong muni batal kok kowe muni jadi. Lah wong jadi wong tuane muni jadi. Tuane yang mana? Dia bukan orang Kristen soalnya. Tuane mana? Yesus. Wah, Yesus wong Kristen niku. Jangan ngamuk kowe ya. Buktiin aku ngono. Sekarang bertobat. Teman saya itu bertobat. Percaya Yesus luar biasa ya. Iya makanya. Hanya perkara itu. Terus saudara tahu, saya naik skuter sampai di depan rumah Encim itu. Ternyata si Encim itu sudah di luar kebingungan. Ngomong dewek. Jalan-jalan gini. Kalau saat ini dokternya di sini, tak tanda tangani, tak bayar kontan. Ngomong dewek. Waktu saya sama Peng An itu datang, jedet kaget ya. Lu An, kau bawa dokter ya? Lah ini, wah umur panjang.
Aku muni, ada apa? Aku baru ngomong. Kalau dokternya saat ini di sini, langsung ayo pergi ke notaris, tanda tangan tak bayar. Apa yang anak matanya bunder? Loh, Cing, kue itu kemarin suruh batalin. Iya betul. Tapi hari ini jadi. Aku terus ini, sengitan gue. Terus dia melongok gini. Kok bisa ya? Loh, betul dah? Kok bisa ya? Orang ngerti ya. Makanya itu, padahal kalau saya berani ke Semarang bawa sertifikat itu sebetulnya kalau ini pikirannya jalan, berani enggak? Enggak tahu? Hari itu tanda tangan, terima duit, bawa pulang, tak kasih ke Ome itu 7,5 juta, bayar. Aku langsung beli emas langsung 2 kilo. Terus temanku bilang, masmu balik supaya berkati ngalir. Masa ngalir kok kue terus? Sebab Alkitab berkata Tuhan tidak mau utang dan kamu ngutangi Tuhan. Nah, dia disuruh Tuhan menurut toh. Dia ngutangi Tuhan, bukan ngutangi aku. Ngerti saudara? Dan luar biasa, lunas saya. Caranya Tuhan aneh-aneh. Kalau tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan percaya. Tapi jangan bilang gini, lah ya yang punya iman kayak Pak Yusak siapa? Lah tidak ada. Aku ya tidak punya. Yang punya cuma Yesus. Karena apa? Hanya dengan motivasi saya nurut. Apapun yang dilakukan, dikatakan saya lakukan. Dan Tuhan melakukan buat aku. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan.